Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim kami, penyuluh KUA Kecamatan Kelakah, yang pada hari ini kami bersama dengan Ustadz Zainul Haq. Selamat pagi Ustadz. Pagi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah, langsung saja ke pokok permasalahannya. Oke. Ada seseorang Ustadz. Seseorang itu mudah menawarkan untuk berpisah dengan istrinya Ustadz. Nah, dalam kacamata Islam itu, apakah itu sudah jatuh talak, Ustaz? Seperti itu, Ustaz. Gitu ya. Ya. Memang bahaya sekali orang sering mengatakan seperti itu. Betul, Ustaz. Makanya perlu adanya bimbingan pernikahan, bimbingan perkawinan. Ya. Agar hati-hatilah memang seperti itu. Tadi yang saya tanyakan itu menawarkannya. Menawarkan. Artinya masih belum memutuskan. Ya. Jadi begini misalnya. Ya. Tolak itu kan ada yang soreh, ada yang kinayah. Ada yang secara jelas bahasanya perceraian, tolak, atau yang jelas yang tidak bisa diartikan bahasa lain itu masuk dari kata-kata yang soreh yang jelas. Tapi kalau bisa diartikan dengan hal lain itu masih kinayah. Misalkan cukup sampai sekian, tapi apa artinya itu sekian itu? Nah, itu perlu penjelasan tuh bagian dari kinayah. Nah, kalau pertanyaan tadi Ustaz itu masih bukan, karena cuma menawarkan, artinya bukan keputusan dari dia. Tetapi kalau si istri mengiyakan, ya jadi keputusan akhirnya. Oh, jadi ketika sang suami menawarkan pada istrinya, ya, kan dia mau menyetujui. Ya, ketika sang suami menawarkan, ketika sang istri bilang iya, ya, artinya itu sudah jatuh talak satu ya. Misal itu pertama kali ya Ustaz. Iya. Nah, dia kalau tidak ada keinginan ngapain nawarkan seperti itu. Artinya dia menawarkan ada keinginan. Kalau diiyakan, berarti keputusan itu terjadi di satu itu. Gitu Ustaz. Ya. Jadi untuk hal demikian ketika istri bilang iya berarti itu sudah jatuh. Jatuh satu. Ya. Berarti kalau sudah sampai 3 kali itu bagaimana Ustaz? Ya. Itu satu masih bisa kembali lagi. Kalau terjadi 2 kali juga masih bisa kembali lagi. Karena batasan yang bisa kembali kan cuma 2 itu. Atola komarotan, femsa komarofun, autasbihu, bisa. Al-Baqarah seperti itu ya. Kalau sampai 3 kali, ya itu tidak bisa kembali lagi. Jadi si istrinya itu, si suami itu tidak bisa kembali kepada istrinya lagi kalau mengatakan perceraian sampai 3 kali. Atau 1 kali, cuma dia langsung mengatakan 3 atau lebih dari 3. Tidak bisa kembali lagi. Kecuali bisa kembali kalau si istri itu pernah menikah dengan orang lain dan terjadi perceraian dengan orang itu, orang yang baru itu. Seperti itu misalnya. Artinya ketika talak sudah jatuh 3 Ustaz, ya, berarti sudah tidak bisa kembali lagi. Iya, kecuali si perempuan itu yang mantan istrinya pernah menikah dengan orang lain. Jadi meskipun secara administrasi kependudukan itu masih belum bisa, tetapi di dalam hukum Islam itu sudah bisa ya Ustaz. Iya, kan administrasi itu kan membantu kan, membantu lebih menguatkan kepada apa yang telah terjadi. Jadi pentingnya bimbing itu di situ ya Ustaz. Iya pasti. Agar pasangan itu tidak mudah ya Ustaz. Nah, biar lebih mengerti lagi. Ya, kalaupun marah, jangan sampai mengatakan hal yang sangat fatal itu ya. Kalau sampai terjadi. Jadi itu semacam pantangan ya Ustaz. Ya. Karena kalau ketika misalkan dia marah, katakan apa-apa kan tidak masalah, bisa kembali lagi. Ya kalau seperti masih 1 masih enak, masih bisa kembali kan ya. Masih bisa rujuk kembali lah istilahnya. Kalau sampai 3 kali ya tidak bisa. Kasihan sekali. Ya gitu Ustaz. Nah, berbicara ke masalah talak Ustaz. Bagaimana jika ada seseorang Ustaz mengaku sudah berpisah atau bercerai dengan istrinya, padahal dia belum berpisah dengan istrinya, kepada wanita lain. Nah, apakah
itu sudah otomatis jatuh talak kepada istri pertamanya itu. Ya. Oh, dia mengatakan tidak punya istri. Bukan tidak punya istri, tapi sudah mencerai istrinya, seperti itu, Ustaz. Oh iya, sudah. Ya. Jatuh talak pada yang pertama. Berarti setelah tidak langsung. Ya memang dia sudah memutuskan untuk menceraikan yang pertama. Berarti meskipun dia pengakuannya sepihak kepada orang lain, berarti jatuh talak, Ustaz. Jatuh talak karena istri tidak tahu, Ustaz. Kan tidak harus tahu. Oh, seperti itu. Tidak ada persyaratan harus tahu ya. Tadi perceraian nggak harus rembukan, kecuali kayak tadi itu memang dianya itu minta persetujuan kan ya. Pertanyaannya itu mengajukan. Ini langsung memutuskan. Memutuskan untuk mencari istri baru dan mengatakan hal yang demikian. Jadi ketika sudah terjadi hal yang demikian, berarti sudah jatuh talak satu pada yang pertama. Sudah cukup, Ustaz, untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, amin. Semoga. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.